Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Lestari dengan NIM 190104554 dari kelas 5A PBSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemetaan dan handout bahasa Indonesia pada jenjang SMP kelas 8 semester 2 pada KD 3.17 dan 4.17. Tugas ini dipresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan Badila, MPD. Untuk pembahasan pertama akan membahas mengenai pemetaan materi ajar bahasa Indonesia pada jenjang SMP kelas 8 semester 2 pada KD 3.17 dan 4.17. Untuk pembahasan ini yang akan dibahas ada 5. Pertama, kompetensi dasar. Kedua, indikator pencapaian kompetensi. Ketiga, materi pokok pembelajaran. Keempat, metode dan langkah-langkah pembelajaran. Dan kelima, penilaian. Pertama, ada kompetensi dasar dari 3.17 yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, termasuk ke dalam KKO C3. Kedua, ada indikator pencapaian kompetensi dari KD 3.17 lalu diturunkan menjadi 3 indikator. Pertama, indikator pokok pada 3.17.1 mengidentifikasi informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat, termasuk ke dalam KKO C2. Kedua, indikator penunjang pada 3.17.2 menjelaskan pengertian dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat, termasuk ke dalam KKO C2. Lalu ketiga, indikator pengayaan pada 3.17.3 menjelaskan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat, termasuk ke dalam KKO C2. Selanjutnya, materi pokok pembelajaran atau bahan ajar pada KD 3.17 terbagi menjadi 3. Pertama, fakta. 1. Identifikasi buku fiksi dan non-fiksi. 2. Penyajian peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, yaitu konsep. 1. Keragaman informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Terbagi menjadi 2 lagi. Yang A, pengertian dan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Lalu yang B, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Lalu ketiga, bahan ajar yang digunakan yaitu buku paket dan handout. Berikutnya, metode pembelajaran pada KD 3.17. Pertama, mencermati informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, mencermati informasi terkait jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Lalu ketiga, sesi tanya-jawab. Berikutnya, langkah-langkah pembelajaran pada KD 3.17. Pertama, kegiatan pendahuluan dilakukan selama 10 menit, yaitu 1. Guru membuka kelas dengan salam atau sapaan. 2. Guru meminta murid berdoa sesuai dengan agama masing-masing. 3. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran siswa. 4. Guru memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. 5. Guru menyampaikan materi yang akan dicapai siswa, yaitu mengidentifikasi informasi buku fiksi dan non-fiksi serta menjelaskan peta konsep isi buku. 6. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Lalu ketujuh, guru menyampaikan lingkup penilaian pengetahuan. Kedua, pada kegiatan inti dilakukan selama 100 menit, yaitu 1. Siswa mencermati informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. 2. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti terkait pengertian, perbedaan, dan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. 3. Guru membuat kelompok beranggotakan 4-5 orang secara acak untuk berdiskusi mengenai peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Keempat, guru meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 5. Siswa melakukan sesi tanya-jawab. Lalu keenam, siswa mencermati pengamatan hasil diskusi yang disampaikan oleh guru. Ketiga,
Pada kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit, yaitu 1. Guru memberikan apresiasi atas usahanya memahami pembelajaran dan diskusi kelompok yang telah dilakukan. Kedua, guru memberikan penilaian siswa individu dan kelompok atas hasil tugas, diskusi, dan presentasi. 3. Guru memberikan simpulan materi pembelajaran dan refleksi kepada siswa. 4. Guru menyampaikan cakupan materi secara singkat untuk pertemuan berikutnya. Lalu, kelima, guru mengakhiri kelas dengan meminta siswa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta salam penutup. Berikutnya, penilaian pada KD 3.17. Teknik penilaian yang pertama adalah sikap, yaitu berupa observasi mengenai sosial dan spiritual. Lalu, soalnya adalah jelaskan pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi, serta jelaskan perbedaan dari keduanya. Pada teknik penilaian yang kedua adalah pengetahuan, yaitu berupa tes tertulis. Lalu soalnya adalah jelaskan jenis-jenis dari buku fiksi dan non-fiksi. Berikutnya, terdapat KD dan IPK dari 4.17. Pertama, ada kompetensi dasar dari 4.17, yaitu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, termasuk ke dalam KKO P3. Kedua, ada indikator pencapaian kompetensi dari KD 4.17, lalu diturunkan menjadi 3 indikator. Pertama, indikator pokok pada 4.17.1, merancang peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca sesuai kreativitas peserta didik, termasuk ke dalam KKO P2. Kedua, indikator penunjang pada 4.17.2 mendiskusikan buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan peta konsep atau garis alur dengan sikap tanggung jawab, termasuk ke dalam KKO P2. Ketiga, indikator pengayaan pada 4.17.3 menyajikan informasi buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan peta konsep atau garis alur, termasuk ke dalam KKO P3. Selanjutnya, materi pokok pembelajaran atau bahan ajar pada KD 4.17 terbagi menjadi 3. Pertama, prosedur. 1. Cara memahami pengertian dan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. 2. Cara membedakan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. 3. Cara memahami peta konsep isi buku. Kedua, yaitu materi pokok. 1. Keragaman informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. 2. Pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. 3. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. 4. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Lalu kelima, peta konsep isi buku fiksi dan non-fiksi. Lalu ketiga, bahan ajar yang digunakan yaitu buku paket dan handout. Berikutnya, metode pembelajaran pada KD 4.17. Pertama, diskusi kelompok terkait peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, presentasi kelompok. Lalu ketiga, sesi tanya-jawab. Untuk langkah-langkah pembelajaran di KD 4.17 masih sama dengan KD 3.17, yaitu kegiatan pendahuluan dilakukan selama 10 menit, kegiatan inti dilakukan selama 100 menit, dan kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit. Berikutnya, penilaian pada KD 4.17. Teknik penilaian yang pertama adalah sikap, yaitu berupa observasi mengenai sosial dan spiritual. Lalu soalnya adalah bentuklah kelompok dalam kelasmu yang terdiri dari 4-5 orang. Lalu diskusikanlah buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan peta konsep atau garis alur. Pada teknik yang kedua adalah keterampilan, yaitu berupa presentasi. Lalu soalnya adalah presentasikanlah hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Terima kasih. Sekian penjelasan terkait pemetaan materi ajar Bahasa Indonesia. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai handout Bahasa Indonesia. Pembahasan kedua akan membahas mengenai pemetaan materi ajar Bahasa Indonesia
pada jenjang SMP kelas 8 semester genap di SMPN 230 Jakarta. Pertama, sekolahnya bertempat di SMPN 230 Jakarta. Lalu, mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Kemudian, kelas 8 semester 2. Materi pokok pada handout ini yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Jumlah pertemuannya 1. Lalu, alokasi waktunya 120 menit. Dan tahun pelajaran 2019-2020. Kompetensi dasar pada handout ini masih sama seperti pemetaan materi ajar, yaitu pada KD 3.17 menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, termasuk ke dalam KKO C3. Kemudian, pada KD 4.17 membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, termasuk ke dalam KKO P3. Berikutnya, indikator pencapaian kompetensi pada handout ini pun masih sama seperti pemetaan materi ajar, yaitu dari KD 3.17 lalu diturunkan menjadi 3 indikator. Pertama, pada indikator 3.17.1 mengidentifikasi informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat. Kedua, pada indikator 3.17.2 menjelaskan pengertian dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat. Ketiga, pada indikator 3.17.3 menjelaskan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat. Lalu, dari KD 4.17 diturunkan pula menjadi 3 indikator. Pertama, pada indikator 4.17.1 merancang peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca sesuai kreativitas peserta didik. Kedua, pada indikator 4.17.2 mendiskusikan buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan peta konsep atau garis alur dengan sikap tanggung jawab. Lalu ketiga, pada indikator 4.17.3 menyajikan informasi buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan peta konsep atau garis alur. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan keragaman informasi dari buku fiksi dan non-fiksi, pengertian dan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi, serta jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Berikutnya, petunjuk pembelajaran agar terlaksana dengan baik yaitu pertama, bacalah dengan cermat handout dan sumber belajar lain. Kedua, catatlah hal-hal penting dari informasi yang disajikan. Lalu ketiga, jika ada hal yang sulit dipahami, tanyakan pada guru Anda. Berikutnya, terdapat peta konsep dari KD 3.17 dan 4.17. Pada KD 3.17 yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. KD tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, mengidentifikasi informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat. Kedua, menjelaskan pengertian dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat. Lalu ketiga, menjelaskan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi dengan aktif sekaligus cermat. Berikutnya, pada KD 4.17 yaitu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. KD tersebut terbagi pula menjadi 3 bagian. Pertama, merancang peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca sesuai kreativitas peserta didik. Kedua, mendiskusikan buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan peta konsep atau garis alur dengan sikap tanggung jawab. Lalu ketiga, menyajikan informasi buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan peta konsep atau garis alur. Tahukah kamu, buku memiliki 2 jenis, yakni buku fiksi dan buku non-fiksi. Pada buku-buku seperti novel dan buku pelajaran, penulis mampu menciptakan alur cerita yang sangat menarik, sampai-sampai kita terbawa pada alur yang diceritakan. Untuk menulisnya, memang dibutuhkan pengetahuan yang luas dan juga daya imajinasi yang bebas. Hal ini berbeda dengan esai, jurnal, ataupun biografi. Kira-kira apa ya yang membuatnya berbeda?
mari kita diskusikan lebih lanjut mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi. Lalu berikutnya, materi terkait pengertian, perbedaan, dan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, siswa diminta untuk membaca materi terkait pengertian dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Berikutnya, siswa diminta untuk membaca juga jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Materi tersebut dibaca terlebih dahulu oleh siswa. Namun, jika kedapatan siswa yang belum mengerti terkait pengertian, perbedaan, dan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi, guru pun menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. Adapun soal yang diberikan guru setelah siswa membaca materi terkait pengertian, perbedaan, dan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi, yaitu terdapat 3 soal. Pertama, jelaskan pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi, serta jelaskan perbedaan dari keduanya. Kedua, fiksi dibedakan menjadi 2 macam. Sebutkan dan jelaskan pula sifat-sifat dari fiksi. Lalu ketiga, jelaskan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Setelah siswa mengerjakan soal, guru pun menyuruh siswa untuk membaca peta konsep isi buku. Materi tersebut yaitu membahas mengenai ringkasan seperti apa yang disampaikan pengarang, gambaran tentang tokohnya siapa, di mana ceritanya itu bermula, dan bagaimana bagian cerita pada bagian klimaks. Adapun tugas berikutnya yang diberikan guru setelah siswa membaca materi terkait peta konsep isi buku, yaitu terdapat 2 tugas kelompok. Pertama, bentuklah kelompok dalam kelasmu yang terdiri dari 4-5 orang. Lalu, diskusikanlah buku fiksi dan non-fiksi dengan memperhatikan peta konsep atau garis alur. Kedua, presentasikanlah hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Jadi, setelah siswa membaca materi terkait peta konsep, guru pun meminta siswa untuk membentuk kelompok dan mendiskusikan buku fiksi dan non-fiksi, lalu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Dan terakhir, terdapat 5 sumber pustaka yang digunakan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi terkait pemetaan dan handout bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.